Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Dr. Liberty SPMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah pemulihan tanaman. Alhamdulillah izinkan kami pada kesempatan kali ini dari kelompok 10 yang beranggotakan Laila Ria Sabila dan saya sendiri Rahmat Gozali akan memaparkan tahapan pelepasan varietas tanaman sebagai ujian tengah semester. Adapun pembahasan pada pemaparan kali ini yaitu yang pertama syarat-syarat pelepasan varietas, lalu yang kedua prosedur pelepasan varietas, yang ketiga evaluasi dan pengujian informasi tentang varietas, yang keempat mengenai tata cara memberikan nama varietas, lalu yang terakhir sasaran pelepasan varietas. Baik, yang pertama syarat-syarat pelepasan varietas. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 476 KPTS UM 8/1977 menetapkan syarat-syarat dan prosedur pelepasan varietas. Di antaranya yang pertama, untuk varietas yang akan dilepas harus diberikan silsilah bahan asal dan cara mendapatkannya. Selanjutnya yang kedua, metode seleksi yang digunakan harus disebutkan. Untuk varietas yang akan dilepas harus diadakan percobaan adaptasi dibandingkan dengan varietas baku di beberapa tempat yang mewakili daerah di mana varietas tersebut akan dianjurkan. Lalu yang keempat, percobaan adaptasi dilaksanakan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Yang kelima, rancangan percobaan dan cara analisa data percobaan harus memenuhi kaidah statistik. Lalu yang terakhir, untuk varietas yang akan dilepas harus tersedia cukup benih. Selanjutnya, prosedur pelepasan varietas. Yang pertama, permohonan pelepasan varietas diajukan secara tertulis kepada Menteri Pertanian melalui Ketua Badan Benih Nasional. Lalu yang kedua, permohonan pelepasan varietas tersebut harus dilampiri keterangan-keterangan mengenai hal-hal yang disebutkan dalam syarat-syarat pelepasan varietas, hasil percobaan, dan deskripsi varietas. Yang ketiga, deskripsi varietas meliputi sifat-sifat morfologi, fisiologi, agronomi, daya adaptasi, ketahanan terhadap hama atau penyakit, dan juga sifat-sifat yang dianggap perlu. Lalu yang keempat, setelah mendengarkan pendapat Ketua BBN, Menteri Pertanian dapat menyetujui atau menolak permohonan pelepasan varietas tersebut. Yang kelima, keputusan tentang pelepasan varietas ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan surat keputusan. Lalu yang keenam, penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dimaksud dalam surat keputusan ini dapat dipertimbangkan oleh Menteri Pertanian atas sasaran Ketua Badan Benih Nasional. Selanjutnya di sini ada pengaturan pelaksanaan pengujian didasarkan dan dikembangkan berdasarkan kebijaksanaan yang ditentukan oleh Badan Litbang Pertanian dan Ditjentan yang kemudian diperkuat oleh Surat Sekjen Deptan nomor LB 110/1279 B 7/1987 tentang tata laksana dan pengujian adaptasi. Dalam rangka mempercepat proses komunikasi, hasil penelitian, dan alih teknologi varietas unggul baru, hendaknya evaluasi daya hasil dan pengujian adaptasi pada berbagai agroekosistem dilaksanakan berjalan paralel, yang dimana saling mendukung dan terkait satu sama lain. Baik, untuk selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Laila Tria Sabila. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai evaluasi atau pengujian informasi tentang varietas. Pemerintah, penangkar benih, dan petani perlu mengetahui penampilan potensi varietas baik yang dihasilkan di dalam negeri maupun introduksi dari luar. Langkah pertama dalam evaluasi dimulai oleh para ahli pemulia tanaman atau peneliti. Selain dari percobaan atau evaluasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi calon varietas unggul, pengujian dilakukan juga oleh unit kerja Direktorat Jenderal untuk mengetahui calon varietas yang cocok untuk dilepas.
Prosedur dan mekanisme kerja evaluasi dan pengujian varietas perlu disusun untuk menghindari konflik kepentingan di samping untuk mempercepat proses alih teknologi. Asesmen yang paling umum dilakukan dalam evaluasi dan pengujian varietas mencakup daya hasil, ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit, umur, sifat yang diinginkan, dan ketahanan terhadap cekaman lingkungan. Masih dalam evaluasi atau pengujian informasi tentang varietas, yang pertama itu agroekosistem, di mana evaluasi atau pengujian dilakukan perlu dikarakterisasi secara tepat. Kedua, calon varietas tanaman yang paling sesuai dialokasikan pada setiap agroekosistem. Dan yang ketiga, pengelompokan varietas mempunyai umur dan sifat tumbuh hampir sama. Boleh di next slide-nya. Kemudian ada tata cara memberikan nama varietas. Yang pertama, usulan nama diajukan oleh peneliti atau pemulia tanaman bersamaan dengan usulan pelepasan varietas. Yang kedua, penetapan pemberian nama suatu varietas adalah wewenang Menteri Pertanian atas dasar usulan dari Badan Benih Nasional atau BBN, ceki tim penilai dan pelepas varietas. Yang ketiga, penamaan calon varietas harus memenuhi ketentuan. A. Mencerminkan identitas varietas bersangkutan. B. Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu varietas. C. Tidak menggunakan nama varietas yang sudah ada. D. Tidak menggunakan nama orang yang terkenal kecuali seizin yang bersangkutan atau ahli warisnya. E. Tidak menggunakan nama alam yaitu sungai, laut, teluk, danau, waduk, gunung, planet, dan batu mulia. F. Tidak menggunakan nama lambang negara. G. Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman. H. Diperbolehkan pemberian nama menggunakan nama balai penelitian, kebun percobaan, perusahaan, atau perorangan tetapi harus dengan singkatan. Boleh dilanjut next-nya, slide-nya. Dan yang keempat, penamaan calon varietas untuk tanaman PRG atau produk rekayasa genetik harus ditambahkan kode PRG. Yang kelima, penamaan calon varietas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu jumlah huruf tidak lebih dari 30, tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya terbaik, paling enak, wangi sekali, tidak menggunakan kata-kata yang dilarang, seperti persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti yang diperbaiki atau yang ditransformasi. Tidak menggunakan tanda baca apapun seperti titik, titik dua, dan koma. Serta tidak menggunakan nama jenis, spesies, atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal. Kemudian ada sasaran pelepasan varietas. Sebagaimana telah diketahui bahwa potensi varietas merupakan modal dasar pembangunan pertanian. Sesuai dengan keberadaan serta potensi varietas tersebut, maka sasaran pelepasan varietas harus sejalan dengan program nasional dalam upaya pelestarian serta peningkatan produksi tanaman. Setiap peningkatan produktivitas dari varietas yang dilepas mempunyai dimensi pembaharuan yang sangat besar dalam peningkatan produksi serta pendapatan petani. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian Pertanian mengajukan beberapa saran sebagai bahan acuan dalam pelepasan suatu varietas, bahwa semua varietas yang telah dilepas dan dinyatakan unggul disukai konsumen dan digunakan oleh petani. Era globalisasi dan pasar bebas yang ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi mendorong perubahan fundamental preferensi konsumen dari orientasi produk menjadi orientasi karakteristik mutu produk. Hal ini harus diantisipasi oleh pemulia dalam merakit varietas unggul baru. Kontinuitas penyediaan varietas unggul sesuai preferensi konsumen dalam proses produksi hortikultura mutlak diperlukan, agar varietas-varietas yang telah dilepas dapat dimanfaatkan oleh konsumen atau petani dalam memenuhi kebutuhan pasar. Baik, terima kasih. Di sini juga dicantumkan tertera sumber-sumber yang kami gunakan dan dikembalikan lagi kepada moderator Iza. Baik, terima kasih kepada Laila Tria Sabila.
Cukup sekian pemaparan dari kami mengenai pelepasan varietas tanaman. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.